Oke, selamat datang Bapak-bapak di ruangan rapat perpustakaan ini. Saya ucapkan selamat siang. Ini sudah lengkap ya, sesuai dengan undangan ya Bapak-bapak. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya di ruangan ini. Di siang ini sudah meluangkan waktu dalam kegiatan kita yang nanti serencana akan berjalan selama kurang lebih 1 atau 2 jam ke depan. Di sini saya izin memperkenalkan diri meskipun sebenarnya mungkin sudah pada kenal dengan saya, tapi siapa tahu ada yang cuma kenal saya atas nama Latif saja atau Abdul saja karena biasanya saya di sini dipanggil Mas Dul atau Pak Dul. Nah, di sini saya mau memperkenalkan terlebih dahulu. Nama lengkap saya itu sebenarnya Abdul Latif. Jadi kalau ada yang manggil Abdul atau Latif itu sebenarnya itu nama saya dan bagian dari nama saya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pleret. Nah, terus langsung ke intinya, kenapa hari ini di siang ini saya secara pribadi mengundang Bapak selaku pemangku kepentingan di SMK Negeri 1 Pleret ini adalah sesuai dengan undangan. Di sini kita akan melakukan diseminasi budaya positif untuk menciptakan generasi pelajar Pancasila khususnya di SMK kita, yakni SMK Negeri 1 Pleret. Nah, sampai di sini kira-kira Bapak-bapak mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Gimana Pak Simbar? Belum ada Pak. Belum ada, okay. Oke, kita bisa lanjut ya. Oke. Kegiatan kita sekali lagi adalah kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif untuk menciptakan generasi pelajar Pancasila. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita akan coba refleksi kembali terkait dengan sekolah kita. Yani di sini bisa kita lihat bersama. Yang pertama, mungkin saya ingin merefleksi bersama di sini, ingin memandu bahwa kira-kira bagaimana suasananya sekolah kita saat ini. Apakah khususnya terhadap siswa nih, apakah sudah nyaman atau kira-kira masih dalam taraf ini kita itu tidak nyaman dan lain sebagainya. Mungkin di sini ada perwakilan Pak Waka, ini gimana Pak? Untuk suasana di cukup nyaman, oke. Berarti kalau cukup nyaman itu ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan untuk lebih nyaman ya Pak ya? Harusnya gitu nggih ya. Oke. Sepakat ya Bapak? Sepakat. Oke, sudah tadi perwakilan dari Pak Waka menyampaikan itu kita sudah cukup nyaman. Berarti ada mungkin masih ada kesempatan ya peluang untuk kita menciptakan suasana yang lebih nyaman. Mungkin dan jadi paling nyaman itu juga bisa. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana murid-murid saling berinteraksi. Kira-kira yang bisa diamati dari kegiatan sehari-hari di sini, bagaimana Pak Mahrus dari ini kegiatan murid saling berinteraksi yang Bapak lihat selama ini? Saat ini setiap murid telah melakukan berinteraksi satu antar kelas sama yang lain, kemudian untuk cukup baik. Cukup baik ya. Artinya interaksi yang terjadi itu sudah berjalan sebagaimana mestinya ya. Ya. Oke. Lalu bagaimana guru saling bertegur sapa antar guru mungkin karena di sini kan sekolah kita adalah sekolah kejuruan ya, jadi akan ada banyak plotting ruangan-ruangan guru khusus, jadi ada ruangan tata usaha, ada ruangan pengajaran, ada ruangan waka juga sendiri, ada ruangan apa namanya K3 atau jurusan-jurusan sendiri-sendiri, ada juga ruangan guru normatif dan lain sebagainya, ada lagi ruangan BK tersendiri. Nah, yang mungkin perlu kita tanyakan bersama dalam diri kita, mungkin di sini saya ingin bertanya terkait dengan itu tadi, bagaimana guru itu saling bertegur sapa antara satu guru dengan guru yang lain. Gimana Pak Simbar? Kalau saya lihatnya sih bagus, karena Pak Kepala Sekolah kita itu sering membuat kita berkumpul. Misalnya hari Jumat, kita kumpul, saling mengantar lagi, dan lain sebagainya. Artinya tidak ada guru satu itu tidak mengenal guru yang lain ya? Betul. Oke. Termasuk tadi sebenarnya sudah mengenal saya ya, bapak-bapak ini ya? Nah, alhamdulillah. Jadi tadi sebenarnya tidak perlu memperkenalkan diri, nggak apa-apa ya? Oke. Biasanya nggak tahu kalau ada ternyata Abdullah. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya bagaimana guru menyapa murid? Tadi mungkin
hampir sama dengan pertanyaan kedua. Lalu kita langsung ke pertanyaan ketiga, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid, kira-kira seperti apa? Seperti apa Pak Simbar? Sepertinya kok sudah ada. Iya Ibu. Jadi memang ada persoalan penyelesaian konflik itu hanya dibebankan pada BK. Dibebankan pada BK. Nah, okay. Kalau idealnya gimana Pak? Idealnya ya setiap guru itu kalau ada persoalan itu guru itu coba mengulik dulu persoalannya. Kemudian yang bisa dapat informasi apa? Oh, komunikasikan dengan misalnya wali kelas dan juga BK. Nah, barulah ada sinergi antara guru yang mulang atau yang menemukan melihat persoalan waktu itu bersama dengan BK dan juga wali kelas ya maksudnya. Bersinergi bersama. Berarti butuh ada kolaborasi yang lebih intens ya. Betul ya. Kemudian suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini kira-kira seperti apa? Kalau dari gambaran-gambaran pertanyaan 1, 2 sampai dengan yang sekian yang terakhir tadi, berarti suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita ini kalau kita katakan baik, ya sudah baik ya Pak ya. Cuman mungkin perlu ada beberapa yang perlu kita tingkatkan. Relatif baik. Artinya apa Bapak? Jadi poin-poin pertanyaan di atas tadi adalah secara tidak langsung itu mencerminkan dari nilai-nilai yang ada di sekolah kita saat ini. Nah, sehingga dari pertanyaan refleksi tadi saya jadi teringat perkataan tokoh besar, tokoh pendidikan yang pasti kita semua kenal, yakni Ki Hajar Dewantoro. Ini Ki Hajar Dewantoro ini kalau menurut saya adalah salah satu tokoh legendaris di Indonesia yang patut kita jadikan acuan khususnya dalam dunia pendidikan. Di sini beliau dalam pernyataannya menyampaikan bahwa sebenarnya guru itu bisa diibaratkan sebagai seorang petani, di mana misalnya petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi itu sendiri. Sehingga kalau ibaratnya seperti itu, artinya apa? Berarti artinya bahwa sekolah itu dapat diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang tadi menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter murid itu bisa tumbuh secara optimal. Sampai di sini kira-kira gimana? Bisa dipahami ya Pak? Nah, artinya bagaimana kita bisa menciptakan sekolah, lingkungan sekolah ini senyaman mungkin agar potensi yang dimiliki anak itu bisa berkembang sebagaimana mestinya. Selayaknya tadi, seorang petani yang dia menanam padi. Jadi mulai kita bagaimana kita harus rutin cek apakah ada ulatnya atau tidak, kemudian memberi pupuk, menyirami, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah, kalau sesuai dengan tadi kutipan yang saya sampaikan dari Ki Hajar Dewantoro, adalah guru itu menciptakan suatu lingkungan yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling mengajar, belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh kemudian menjadi karakter-karakter baik untuk warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuk suatu budaya atau suatu budaya yang kita sebut sebagai budaya positif. Nah, ini yang akan menjadi core dalam pembahasan kita kali ini. Makanya tadi di awal kita sampaikan adalah kegiatan ini kegiatan dalam bentuk diseminasi budaya positif. Hal ini tentu juga sesuai dengan standar nasional pendidikan, di mana di sana disebutkan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal ini tergantung sudah tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pada pasal 12 ayat 1, yakni pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 dan ayat 2 pada huruf B itu diselenggarakan dalam suasana belajar yang
interaktif, inspiratif, kemudian menyenangkan bagi murid, kemudian ada menantang. Menantang itu maksudnya siswa itu tertantang untuk melakukan hal-hal baru yang bisa mengembangkan potensinya. Semisal dia dalam pelajaran matematika, 1 tambah 1 sudah bisa. Jadi kalau dia pembelajarannya hanya tambah-tambahan saja, dia akan bosan, dia tidak merasa tertantang, sehingga kita harus naikkan level bagaimana siswa ini tertantang untuk menyelesaikan soal perkalian atau soal pembagian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jelas ini adalah yang keenam, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita untuk bersama-sama untuk membudayakan suatu budaya positif di sekolah kita, khususnya di SMK Negeri 1 Pleret ini. Nah, dalam hal ini ada 6 hal setidaknya yang saya tuangkan di sini untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah. Yang pertama, perlunya kita menanamkan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya yang kedua adalah perlu adanya motivasi. Kemudian kita menyadari bahwa itu bentuk hukuman, penghargaan, dan restitusi itu kita kenali bersama bagaimana hal itu bisa berdampak terhadap motivasi siswa. Yang ketiga adalah terkait dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan maksud saya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, nanti akan kita bahas juga di sini. Yang kelima adalah kita mengenal yang namanya 5 posisi kontrol. Jadi di sini nanti akan kita pelajari bersama bagaimana seorang guru itu bisa memahami posisinya. Kemudian yang keenam, restitusi, atau kita di sini nanti akan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama terkait dengan disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif ini secara umum adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri. Jadi disiplin itu akan muncul dari dalam diri siswa dalam bentuk intrinsik, motivatif intrinsik, bukan ekstrinsik. Tanpa hukuman dan hadiah. Biasanya kan kalau siswa itu mereka melakukan disiplin itu yang mungkin kita lihat secara umum itu mereka akan termotivasi datang tepat waktu karena khawatir kalau dia nanti kalau datang terlambat akan dihukum. Nah, itu kan motivasi yang terjadi adalah motivasi eksternal. Bukan motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Nah, kemudian budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara ilmiah atau tidak dapat diciptakan secara instan, maksud saya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan keteladanan dari seorang guru. Nah, ini penting. Tuntunan dan keteladanan sebagai guru. Selanjutnya, pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh kepada peserta didik itu sendiri. Sehingga pendekatan disiplin positif menitik beratkan terhadap pendekatan yang positif tanpa kekerasan, dengan menggunakan motivasi, dengan merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Nah, ini tadi yang saya sebut terkait dengan motivasi internal dan eksternal, Bapak Ibu. Kalau kita berfokus pada motivasi eksternal, berarti kan contohnya tadi siswa tidak datang terlambat itu karena dia takut kalau datang terlambat akan dihukum. Itu kan motivasi eksternal. Atau saya ingin datang tepat waktu agar nanti dapat nilai bagus. Itu berarti kan karena ada penghargaan. Itu juga motivasi dari eksternal. Nah, itu yang tidak kita inginkan di sini. Yang kita inginkan adalah siswa itu datang terlambat itu karena dia punya motivasi internal sendiri yang muncul dari dalam dirinya. Bukan hanya dia ingin mendapatkan penghargaan atau dia tidak mau dihukum. Tapi ada motivasi internal dalam dirinya karena dia menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, disiplin positif ini ada 3 patternnya. Yang pertama adalah
siswa akan belajar bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Contoh, ketika siswa berangkat sekolah menggunakan helm, mereka meyakini bahwa kalau menggunakan helm itu dia akan selamat, menjaga keselamatannya. Kalaupun jatuh, kepalanya tidak akan terbentur, tidak akan terluka parah dan lain sebagainya. Itu kan ada nilai-nilai kebajikan yang dia yakini bahwa memakai helm itu akan menjaga, setidaknya mengurangi resiko kecelakaan fatal. Berarti nilai kebijakan di situ yang dia anut adalah nilai keselamatan. Nah, kemudian pattern yang kedua adalah siswa akan dapat mengontrol diri dalam melakukan berbagai tindakan. Jelas, ketika ada motivasi dari internal yang tumbuh dalam diri siswa, nantinya akan dapat mengontrol perilaku siswa untuk melakukan suatu tindakan yang dia rasa akan merugikan dirinya. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan motivasi intrinsik, bukan karena penghargaan atau hukuman. Ini yang tadi sempat saya sampaikan. Oke, di sini saya ada sedikit ilustrasi, Bapak. Coba ini berpasangan saja ya, nanti Pak Simbar dengan Pak Ikhwan, Pak Andre dengan Pak Aryo. Nah, di sini ada istilahnya cobalah buka. Jadi yang berperan sebagai A, di sini ada dua peran, yakni peran A dan peran B. Nanti Pak Mahrus mengamati saja ya Pak ya, membantu mengamati. Jadi nanti Pak Andre sama Pak Simbar berperan sebagai A, sementara Pak Aryo dan Pak Ikhwan berperan sebagai B. Begitu ya Pak ya? Oke. Nah, tugasnya apa? Tugas Anda A itu adalah Anda ya di sini. Tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, sekarang yang berperan sebagai A silakan mengepalkan tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar Anda itu bisa menjaga benda yang Anda simpan tersebut. Kemudian tugas B, rekan Anda nanti yang di sini Pak Ikhwan dan juga Pak Aryo adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekan Anda. Nah, coba. Bisa dipahami ya? Nah, coba sekarang bisa kita bisa. Nah, untuk tugasnya si A, tugasnya Pak Andri dan Pak Simbar ini kan dia mempertahankan sekuat mungkin, gitu, genggaman tangan tersebut karena merasa bahwa di dalam genggaman ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk diri Anda. Nah, tugas si B, Pak Aryo dan juga Pak Ikhwan nanti adalah membuka bagaimana caranya, membuka dengan cara apapun, bahkan mungkin dengan kata-kata menghardik, menghakimi dan lain sebagainya itu bisa diperbolehkan untuk ini. Nah, itu sebagai simulasi ya, simulasi saja. Nah, pokoknya tugas si B itu bagaimana caranya Anda bisa membuka tangan rekan Anda. Sementara tugas si A adalah bagaimana Anda bisa mempertahankan kepalan tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Pak Mahrus di sini sebagai pengamat saja sama saya. Ya, monggo nanti akan saya mulai. Ketika saya mulai, kemudian nanti Anda dan rekan Anda, Pak si A dan Pak si B nanti akan silakan melakukan apa yang sudah disimulasikan tersebut. Kemudian nanti akan saya kasih waktu dalam sekian menit, entah itu dibuka atau tidak, nanti akan saya hentikan untuk simulasi ini. Begitu ya? Oke, tidak usah lama-lama, intinya seperti itu. Butuh waktu berapa menit? 5 menit? 3 menit? 2 menit ya? 2 menit. 1 menit. Oke. 30 detik. Oke, silakan dimulai. Monggo. Coba kita lihat. Apa yang Anda lakukan untuk coba membuka kepalan tangan rekan Anda? Ada yang Pak Iwan mencoba memberikan bisikan tawaran, menggoda bahwa kalau dibuka akan dibayar mie ayam, uang 10.000. Tapi Pak Simbar masih bertahan. Oke, bagus. Oke, akhirnya membuka mie ayam. Adil. Silahkan salaman. Mie ayam. Ya, oke, sate. Ya, oke.
Oke, sudah cukup? Cukup. Oke. Cukup ya, Pak Simbar dengan godaan mie ayamnya akhirnya bisa membuka. Berhasil dibuka oleh Pak Nurihwan. Artinya apa? Menurut Pak Simbar, ini nilai yang di dalam kepalan tangannya ini tidak akan sebanding dengan tawaran mie ayam tersebut. Benar nggak? Sehingga akhirnya rela dengan sukarela untuk membukanya. Nah, sedangkan Pak Andre dia tetap menutupnya meskipun ada godaan tadi sate ya Pak ya, sate, tapi tetap katanya masih kurang kan ya. Artinya yang di dalam genggaman ini masih lebih mahal daripada harga sate seperti itu. Oke, dari simulasi tersebut kemudian pertanyaannya adalah apakah Anda sebagai A atau B membuka kepalan tangan Anda? Pak Simbar tadi membuka ya, Pak Andre tidak. Lalu apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi kenapa Pak alasannya Pak? Ya, karena memang lebih berharga mie ayam daripada apa yang saya juga. Oke. Anda tadi membayangkan dalam kepalan tangan Anda itu apa? Artinya berarti ketipu ya, itu ketipu ya. Ya, dengan tawaran mie ayam berarti ini kan cuma kosong gitu ya. Kemudian yang Pak Andre tadi kenapa Anda tidak tidak mau membuka meskipun dengan godaan sate yang tadi ditawarkan oleh Pak Aryo. Oh gitu. Artinya Anda merasa ya keyakinan Anda lebih kuat daripada itu ya, sate ya, harga sate. Nah, lalu apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Tadi Pak Andre yang menutup, alasannya adalah karena sate itu tidak lebih berharga daripada apa yang dia genggam. Seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan tersebut? Kira-kira tadi yang memegang kontrol siapa Pak? Pak Nurihwan. Kontrol dari genggaman ini. Sebenarnya jenengan atau Pak Simbar? Pak Simbar sebenarnya. Tetapi kenapa Anda bisa membukanya? Tergoda dengan, ya, artinya motivasi intrinsiknya itu tidak kuat, belum kuat ya, sehingga ada godaan ekstrinsik tadi mie ayam akhirnya dibuka. Itu kan godaan ekstrinsik ya Pak ya, yang keluar dari Pak Nurihwan kemudian diterimalah oleh Pak Simbar, sehingga ini menguntungkan seperti itu. Oke. Kemudian Pak Andre tadi kira-kira siapa Pak yang memegang kontrol atas kendali genggaman tangan jenengan? Bapak sendiri atau Pak Aryo? Misalnya, karena jenengan mampu untuk mempertahankan genggaman tangan tersebut. Sampai di sini paham ya kira-kira arahnya kemana ya? Nah, tadi deal mie ayamnya ya Pak ya? Jadi nanti setelah kegiatan makan siang kita akan ada tambahan mie ayam. Untuk Pak Simbar, dari Pak Iwan. Oke. Ini tanggapan reflektif dari kegiatan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua antara yang bersedia membuka dan yang tetap menutup tangan, menutup kepalan tangan itu adalah terkait dengan tadi motivasi yang ada dalam dirinya, motivasi intrinsik yang ada di dalam diri si pemegang kendali. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kendali tersebut. Kenapa? Karena ketika kita memiliki motivasi intrinsik yang kuat, otomatis apapun yang terjadi di lingkungan sekitar kita, godaan apapun yang datang, bahkan tadi ada gratifikasi apa yang lain dan sebagainya, karena kita sudah memiliki motivasi dalam diri kita itu kuat, lebih kuat daripada godaan ekstrinsiknya, sehingga kita bisa tetap mempertahankan apa yang kita yakini, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu tadi, permainan tadi adalah salah satu cara saya untuk kita akan beralih ke teori kontrol yang dulu dicetuskan oleh seorang dokter bernama William Glasser. Nah, di sini beliau adalah seorang psikiater dan sekaligus seorang pendidik dalam kontrol teori yang berkembang kemudian menjadi choice teori.
meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi mungkin kita sendiri juga mengalami tersebut. Apa saja miskonsepsi yang selama ini terjadi? Ya, ini Bapak. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Itu sebenarnya adalah ilusi. Karena apa? Sesuai dengan tadi skema permainan tadi, sebenarnya mengontrol itu adalah diri kita sendiri, ya. Bukan guru, bukan orang tua, tapi yang mengontrol murid ya siswa itu sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh, kira-kira ada siswa kemudian dia terlambat datang, kemudian kita kuatkan dengan positif, dengan kata-kata positif misal. Kamu akan lebih baik datang jam 6:30 karena nanti begini. Kata-katanya positif. Kamu luar biasa dan lain sebagainya. Kira-kira efektif nggak itu untuk dia besok tidak terlambat lagi? Tidak ya Bapak ya. Tetap saja ternyata besok karena rutinitasnya di rumah dia harus menjaga orang tua yang sakit atau dia harus membantu orang tua, tetap saja dia akan terlambat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin ini terjadi pada orang-orang tertentu, tapi secara umum itu tidak akan efektif. Contoh apa ini Bapak? Mungkin Pak Cimbar bisa mencontohkan. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Contoh, waktu itu Bapak pernah menyinggung soal kritik kepada salah satu guru terkait dengan pengenaan baju misal. Bahwa guru waktu itu kan kita sampaikan, Bapak, kita itu adalah seorang guru yang menjadi panutan siswa. Sudah selayaknya kita memasukkan baju serapi mungkin, kita datang sepagi mungkin dan lain sebagainya. Agar apa? Kita menjadi contoh pada siswa. Nah, kira-kira kritik yang kita sampaikan waktu itu kepada guru tersebut berdampak positifkah enggak terhadap guru yang kita kritik? Waktu kita sampaikan. Sepertinya tidak. Kalaupun terjadi itu hanya bertahan 1 atau 2 hari. Dan itu ketika bertemu dengan kita. Tapi ketika tidak bertemu dengan kita, otomatis keluarkan lagi. Begitu juga kepada siswa. Saya sering sekali menemukan guru yang dia menegur siswa tidak memasukkan baju. Pada saat itu dia langsung memasukkan baju. Tetapi selang beberapa waktu ketika dia sudah tidak lagi bersama guru tersebut, dia keluarkan lagi bajunya di tempat lain. Sampai dia bertemu dengan guru yang lain dan guru itu tidak menyuruhnya memasukkan baju, dia tetap santai saja. Suatu ketika dia bertemu dengan guru yang pertama tadi yang menyuruhnya untuk memasukkan baju, dia segera memasukkan baju. Berarti apa? Tadi kritik maupun membuat orang merasa bersalah itu akan efektif pada jangka pendek, pada momen-momen tertentu. Jadi tidak efektif untuk jangka panjang. Kemudian yang keempat, miskonsepsi yang terjadi terkait dengan kontrol. Makna kontrol adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Kadang kita memaksa anak didik kita untuk kamu harus mengerjakan tugas, sedangkan mereka sebenarnya sedang sakit. Atau mereka sedang mengerjakan sesuatu yang menurut mereka lebih berharga daripada tugas yang kita bebankan waktu itu. Misal ada dia sebenarnya adalah atlet bola voli, dan waktu itu dia harus mengikuti kejuaraan nasional. Di sisi yang lain, kita memaksa dia untuk mengerjakan tugas tersebut. Kalau dia tidak mengerjakan itu, dia tidak akan kita kasih nilai bagus. Kira-kira baik nggak kayak gitu, Bapak? Kita mematikan potensi dia untuk berkembang dalam aspek yang lain, dengan cara tadi penugasan, ya kan? Dengan cara pemaksaan dan lain sebagainya. Itu juga menurut teori kontrol ini itu adalah sesuatu hal yang tidak efektif. Nah, ini saya membandingkan antara stimulus respon, teori stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, di mana di sini stimulus respon, teori ini berbunyi bahwa realitas kebutuhan itu kita sama. Kebutuhan kita dari
stimulus respon itu, teori stimulus respon itu kita sama. Tapi dari teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Contoh, kita di sini ada sama-sama sebagai seorang guru di SMK Negeri 1 Pleret. Kalau menurut teori stimulus respon, itu kebutuhan kita sama. Datang tepat waktu, dapat gaji, mengumpulkan tugas, laporan, dan sebagainya. Kenapa? Karena ada stimulus yang diberikan. Ada bentuk reward, ada bentuk punishment. Ya enggak? Kalau kita datang terlambat akan dapat punishment. Kalau kita berprestasi akan mendapatkan reward dari pusat dan sebagainya. Ini stimulus respon. Tetapi secara teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda-beda. Betul kita sama-sama mengajar di SMK Negeri 1 Pleret, sama-sama mengabdi untuk sekolah ini, tetapi secara realitas kebutuhan kita di sini itu sebenarnya berbeda-beda. Ada yang memiliki kebutuhan bahwa saya sebenarnya di sini adalah ingin mendidik siswa menjadi yang luar biasa. Ada yang dia ingin mengajar ala kadarnya. Kebutuhannya karena apa? Karena dia tidak dia tidak ingin terlalu memforsir tenaganya di sini. Ada yang kebutuhannya lain karena saya berharap nanti siswa ini akan tumbuh besar, ketika dia nanti besar bertemu saya di jalan dan lain sebagainya, saya akan bangga melihat dia sukses dan lain sebagainya. Itu kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dalam teori kontrol itu di sini dijelaskan. Kemudian dari stimulus respon juga semua orang melihat hal yang sama. Sementara dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contoh terkait dengan presensi kita, Bapak Ibu. Kita harus datang jam 7. Secara stimulus respon benar. Itu karena apa? Karena ada stimulus tadi yang disampaikan. Ada bentuknya reward dan punishment. Sementara dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita datang jam 7 itu karena kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Karena kita ada mungkin Pak Aryo datang karena jaraknya jauh, dia akan datang lebih awal karena apa? Di jalan pasti macet. Jadi daripada nanti saya di jalan macet, saya ingin lebih nyaman jalan, kan ada rasa nyaman yang dia bangun. Ada rasa nyaman, setelah nyaman dia selamat sampai sekolah. Dia akhirnya rela berangkat lebih pagi. Itu menurut teori kontrol seperti itu. Ada juga mungkin Pak Andreas, daripada karena tempatnya jauh, daripada saya harus pulang mondar-mandir menghabiskan biaya, bensin, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Belum lagi besok saya datang bisa tidak tepat waktu dan lain sebagainya, mendingan saya nginep di sekolah. Itu beberapa kali dilakukan oleh Pak Andri, dan itu kira-kira itu kan menurut teori kontrol itu kan Pak Andri berhasil untuk mengontrol dirinya. Karena dia mulai memiliki keyakinan kalau dia harus melaju dari rumahnya Semarang ke sekolah butuh biaya lebih banyak, efisiensi waktunya juga tidak cukup dan lain sebagainya. Gitu, dan ini dan lain sebagainya. Nah, yang bawah-bawah bisa dibaca ya Bapak-Bapak. Ini ada orang yang bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain itu contohnya tadi, karena kita memiliki sesuatu yang bisa kita menjadikan daya pikat, iming-iming. Contoh tadi mie ayam tadi itu kan karena mie ayam ini saya bisa mengendalikan Pak Simbar contohnya yang dilakukan oleh Pak Nuriman. Tapi sebenarnya itu adalah tadi ilusi. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke Kore. Ini menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan serta aspek-aspek tertentu tentang realitas itu sendiri. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai universal. Apa sih nilai-nilai universal? Ini nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang orang tersebut. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glaser pada
Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Di sini Gosen juga menekankan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diharapkan. Lalu dalam dunia pendidikan kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan yang kita perjuangkan bersama dalam dunia pendidikan. Apa saja nilainya? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya kita masuk ke hal yang kedua, yakni motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini saya ingin memaparkan bahwa motivasi perilaku manusia itu setidaknya ada 3 poin yang mendasari. Yang pertama adalah kita sebagai manusia itu cenderung menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang menjadi salah satu bentuk motivasi kita untuk berperilaku. Yang kedua adalah manusia itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sehingga ini juga biasanya yang sering memotivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin yang ketiga ini yang sebenarnya mau kita upayakan. Baik dalam diri kita maupun untuk khususnya kepada siswa-siswa kita. Jadi kita ingin menjadikan warga sekolah ini bagaimana kita semua ini bisa menghargai dirinya, menghargai diri sendiri karena memiliki motivasi intrinsik yang kuat dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pertanyaannya adalah sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira di sini kita bisa jawab bersama-sama ya. Mungkin Pak Nur Ikhwan bisa menjawab untuk pertanyaan ini, Pak. Untuk jenengan, Pak, yang menjadi motivasi Anda ketika hadir mengajar tepat waktu, kira-kira apa yang mendasari hal tersebut? Ya, kalau saya misalnya hadir tepat waktu atau mungkin awal waktu untuk memberikan contoh kepada siswa. Oke. Saya nggak perlu Keteladanan ya. Oke, apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur oleh atasan atau kemudian mendapatkan surat peringatan, kemudian mendapatkan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda, kemudian mendapatkan penghargaan dari karyawan? Kira-kira itu terjadi nggak? Yang mana, Pak, ini? Ya, kadang semuanya ada juga. Kadang ya, kadang enggak ya. Oke. Kemudian, atau Anda ingin menjadi orang yang bisa menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda tadi yang disebutkan. Itu juga masuk dalam poin. Terkadang ingin dihargai oleh guru, terkadang ingin mendapatkan prestasi atau tidak ditegur guru, tidak ditegur oleh atasan, tapi sering juga terjadi ingin menjadi teladan. Seperti itu ya, Pak ya. Oke. Ini luar biasa ini kombinasinya Pak Ikhwan ini. Nah, di sini kita akan mengkaji bersama terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dari tadi saya menyampaikan restitusi itu mungkin di sini akan ada jawabannya, akan ada penjelasannya. Nah, sekarang dari hukuman dulu. Hukuman ini bersifat tidak terencana, Bapak-bapak. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba datangnya. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya bisa menerima. Hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya, itu biasanya yang disebut hukuman. Jadi tiba-tiba kalau ada siswa terlambat langsung push up kamu, nah itu namanya hukuman. Tanpa ada komunikasi kesepakatan terlebih dahulu, ini hukuman. Jadi satu pihak, satu arah. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi.
Berbeda sedikit dengan hukuman, konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati bersama antara guru dengan siswa. Contoh kalau siswa di situ ada tata tertib. Siswa terlambat, konsekuensinya adalah dia membersihkan lapangan misal. Disepakati antara guru dan siswa. Ketika siswa datang terlambat, berarti dia sudah tahu, oh, kalau saya terlambat berarti saya membersihkan lapangan. Itu konsekuensi. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, oleh sekolah, dan kemudian sudah diketahui oleh murid secara umum. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek ya. Jadi banyak sekali siswa yang terlambat itu dia mendapatkan konsekuensi, tapi sebenarnya dia tidak merasa nyaman untuk melakukan konsekuensi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Ini yang akan kita perjuangkan Bapak-Bapak. Jadi restitusi itu adalah merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada di sini ada negosiasi, ada diskusi terjadi di situ, kemudian ada refleksi, ada penguatan dan lain sebagainya. Ini restitusi yang nanti akan kita bahas bagaimana polanya dan lain sebagainya. Ini tadi hukuman dan penghargaan, saya rasa tadi di awal sudah kita cuplik dan kita sudah paham bersama bagaimana hukuman dan penghargaan itu berpengaruh terhadap kita. Hukuman dihukum oleh penghargaan. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan sedikit. Apa sih maksud dihukum oleh penghargaan? Penghargaan itu yang pertama merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Itu penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya baik, tapi di sisi lain ada negatifnya. Negatifnya ada salah satunya ini. Akan muncul persaingan di dalam kelas. Memunculkan kecemasan pada diri siswa yang dia tidak bisa bersaing. Dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan mengurai ketepatan dalam hal pekerjaan. Ada juga penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa penghargaan menurunkan kualitas? Kok bisa dikatakan bisa menurunkan kualitas? Contoh gini, penghargaan yang menurunkan kualitas itu dalam satu kelas yang juara itu mendapatkan dia juara itu karena satu dia tertib, yang kedua dia kebetulan dekat dengan guru sehingga dia juara. Contoh. Nah, bagi orang yang dia sudah menyadari itu ternyata dekat dengan guru itu privilege-nya banyak. Dia bisa mendapatkan materi lebih banyak, bisa komunikasi dengan guru lebih banyak dan lain sebagainya. Sehingga dia akan menurunkan kualitasnya untuk belajar. Karena apa? Dia sudah merasa dekat dengan guru tersebut. Besok aja lah, tanya-tanyalah kisi-kisinya apa dengan guru tersebut dan lain sebagainya. Itu mungkin terjadi dan seringkali kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini bagaimana terjadi ya tadi contohnya satu kelas yang juara itu saja, kemudian yang lain akhirnya karena dia sudah mungkin ya bisa capek atau merasa tidak bisa bersaing dan lain sebagainya, akhirnya mereka tidak tidak berani untuk berkreativitas. Kemudian penghargaan menghukum karena memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Tadi kembali ke hukum stimulus respon. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu cirinya ada satu, restitusi adalah bentuknya tawaran, bukan paksaan. Jadi ada tawaran, ada negosiasi. Yang kedua, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu menentukan untuk melihat ke dalam dirinya, bukan karena tadi faktor eksternal. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Hari ini si Hisom dia menggunakan baju yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian dia akan kita ajak diskusi. Som, kamu hari ini tidak menggunakan baju sesuai dengan ketentuan. Memangnya ada apa? Begini Pak, begini dia menjelaskan seperti itu. Kamu tahu kalau itu salah dan itu membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Sering juga dilakukan oleh semua orang. Cuman kan bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kira-kira kalau kamu menyadari bahwa kesalahan kamu hari ini seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Itu salah satu bentuk diskusi.
Kemudian kita mengajarkan siswa untuk belajar dari kesalahan. Oh iya, ternyata hari ini saya membuat kesalahan ini, sehingga begini Pak, saya akan bangun lebih pagi untuk menyiapkan baju saya. Dia akan, dari kesalahan itu dia akan belajar, oh ternyata saya salah karena saya bangunnya kesiangan, saya tidak menyiapkan alarm, saya akhirnya tidak bangun pagi, tidak bisa menyiapkan seragam dan lain sebagainya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada sebuah solusi. Yang ketiga, tindakannya adalah dalam mencapai suatu budaya positif itu kita perlu membuat suatu nilai kebajikan. Mengapa keyakinan kelas atau nilai kebajikan bukan peraturan kelas saja? Nanti akan kita ketahui bersama Bapak-bapak. Sini ada suatu pernyataan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tentu jawabannya agar kita selamat. Tapi kalau agar kita tidak ketilang, berarti itu tadi kembali lagi ke faktor eksternal. Agar kita tidak ketilang, itu berarti kan kembali ke faktor eksternal. Harusnya yang sesuai adalah karena agar kita selamat, karena keselamatan itu adalah tadi nilai-nilai kebajikan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawaban yang tepat adalah untuk kesehatan atau keselamatan kita. Tapi karena nanti kalau tidak menggunakan masker ditegur, nah kembali lagi itu berarti konsepnya masih stimulus respon. Jadi kita ingin membuat kendali siswa itu dia sadar atas dirinya sendiri. Jadi dia bisa mengendalikan menggunakan nilai-nilai kebajikan maksud saya ya. Nah ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Jadi semua orang, agama apapun, suku apapun akan sepakat bahwa menggunakan helm itu adalah salah satu menjaga kita untuk selamat. Itu semua orang, agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa, itu akan sepakat. Karena inilah maka tadi bentuknya kebajikan universal. Membentuk keyakinan kelas itu ada 3 tahap, yakni seperti ini. Dan mungkin langsung kita perdalam lagi. Pendalaman keyakinan kelas itu akan tampaknya seperti ini Bapak. Hormat, bekerja, ini saya mencontohkan terkait dengan tindakan hormat, bekerja, dan rasa diterima dan memiliki, ya, dan dimiliki. Dapat hormat, tampak seperti, jadi perilaku yang tampak itu datang tepat waktu. Yang tidak tampak sering hadir terlambat. Kemudian ke bawah dan lain sebagainya. Ini tindakan yang selanjutnya ketika nanti kita sepakati bahwa di sekolah kita akan mengupayakan untuk menindaklanjuti budaya positif ini. Jadi ini akan kita perdalam di sesi berikutnya. Ini juga tugas guru dan siswa ini juga langsung saja ke kebutuhan dasar manusia. Hal yang tadi disampaikan di awal itu tidak luput dari kebutuhan dasar manusia. Di sini saya mengambil dari teori William Glasser terkait dengan choice theory yang terdiri dari 5 unsur. Kelima unsur tersebut adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini 5 unsur kebutuhan dasar manusia. Jadi pasti setiap orang itu melakukan apapun untuk bertahan hidup. Kemudian setelah dia sudah bisa mempertahankan hidupnya, akan meningkat untuk menguasai, penguasaan terhadap dirinya sendiri khususnya, kemudian nanti terhadap yang lain. Kasih sayang dan rasa diterima, terus kebebasan dan kesenangan. Jadi ketika sudah memenuhi unsur penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan dia tinggal, kemudian dia akan mencari kesenangan. Nah ini yang tadi kita cuplik, ada 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gosen dalam pendekatan restitusi.
5 posisi kontrol tersebut antara lain adalah ini. 1, penghukum, guru itu sebagai penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ini langsung saya ke poin ini saja. Guru sebagai manajer dalam pengembangan segitiga restitusi, tindakan restitusi nanti sebagai manajer ini yang sangat sesuai. Karena apa? Karena keempat kontrol tadi akan sangat tidak sesuai dengan rencana kita. Jadi yang di sini akan saya tekankan adalah terkait dengan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, contoh kalimat, Adi, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dia akan menjawab, bla 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 bla. Baik, apakah besok kamu akan ada masalah untuk kamu agar tidak hadir tepat waktu ke sekolah? Dia akan menjawab bla 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 bla, berpikir dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri dan lain sebagainya. Nah, hasilnya apa? Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Di sini murid akan proaktif dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, kita tiba di sesi terakhir, yakni ke-6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh tadi, siswa yang terlambat, kemudian kita tangani siswa yang terlambat itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah salah satu teknik sebenarnya untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dimas. Silakan duduk, Mas. Gimana, Mas, kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah Oke. Sehat kan hari ini? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mas Dimas, tahu nggak kira-kira kenapa kok Bapak panggil ke ruangan ini? Tahu Pak, karena saya menggunakan seragam yang salah. Menggunakan seragam yang salah. Kenapa salah? Ini hari apa? Ini hari Selasa. Hari Selasa. Terus Mas Dimas pakai seragam apa ini? Baju putih Pak. Abu putih ya? Ya. Ini berarti Mas Dimas sadar ya kalau Mas Dimas melakukan kesalahan hari ini ya. Tapi nggak apa-apa Mas Dimas. Membuat kesalahan itu kan wajar bagi semua orang. Pasti semua orang termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Meskipun kesalahannya berbeda-beda. Nah, akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita sudah menyadari itu kan kita perlu untuk memperbaiki. Betul nggak? Betul. Yang terpenting bahwa Mas Dimas sudah menyadari. Oke, jadi saya memanggil Mas Dimas ke sini tujuannya adalah Bapak ingin membersamai Mas Dimas untuk kita mencari solusi bersama agar apa yang dilakukan Mas Dimas hari ini itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Setuju? Setuju. Kalau begitu mungkin ceritakan terlebih dahulu kenapa Mas Dimas menggunakan seragam Abu putih ini tidak menggunakan seragam batik. Pasti Mas Dimas punya alasan. Coba diceritakan. Ya, kemarin lupa mencuci seragam batik saya Pak. Oh, kemarin lupa mencuci sendiri. Terus mencucinya kapan? Tadi pagi. Baru tadi pagi. Ya. Oke, kira-kira Mas Dimas, bagaimana keyakinan Mas Dimas ini untuk bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan hari ini? Saya akan menjadwal mencuci baju saya Pak. Membuat jadwal, Ya. mencuci baju. Biasanya Mas Dimas mencuci baju itu berapa hari sekali? Biasanya 3 atau 4 hari sekali. 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, setelah ini mau diperbaiki seperti apa? Kira-kira H-2 sebelum sekolah. Oh, H-2 sebelum sekolah ya. Nah, itu perlu dicatat atau enggak itu? Siap. Nah, diingat-ingat ya. Oke, berarti Mas Dimas sudah menemukan keyakinan baru untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Semoga itu nanti bisa
berdampak positif lebih baik lagi terhadap diri Mas Dimas ke depannya. Bapak juga berharap keyakinan yang ini baru diyakini Mas Dimas ini bisa berkesinambungan dengan perilaku-perilaku yang lain. Karena di sini saya memandang Mas Dimas sudah baik, ini sudah baik kok. Hari ini kok tumben seragamnya berbeda. Ternyata alasannya seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini lebih menyenangkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Andre, selamat pagi Andre. Iya, Gimana? Sehat toh? sehat Pak. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah Pak. Ya. Tadi sarapannya apa? Nasi Pak. Oke, Mas Andre, saya sengaja ini memanggil Mas Andre ke sini. Tidak apa-apa ya, kita di perpus ya. Iya Pak. Karena tadi di ruangan sana dipakai. Jadi begini, ini boleh nggak saya ngobrol sebentar sama Mas Andre? Boleh. Boleh. Begini Mas Andre, jadi pagi ini kan saya tadi di depan gerbang itu melihat Mas Andre masuk gerbangnya itu jam 7 lebih 15 menit. Benar nggak? Benar Pak. Mohon maaf Pak, saya salah. Nggak apa-apa, buat kesalahan, namanya orang buat kesalahan wajar. Iya. Cuman salahnya berlarut-larut itu yang tidak wajar ya kan? Karena Mas ini baru sekali kan Mas Andre datang terlambat, jadi wajar. Harapannya kan itu tidak terulang. Saya yakin Mas Andre pasti punya alasan kenapa kok hari ini datangnya terlambat, tidak seperti biasanya. Kira-kira apa itu? Pak, tadi malam saya tidurnya terlalu larut malam. Tidurnya terlalu lambat. Memang ada acara keluarga atau gimana gitu? Coba saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Oke, tidak apa-apa. Saya paham bahwa yang pertama namanya orang itu membuat kesalahan itu hal yang wajar, dan termasuk bapak juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat waktu sekolah. Cuman yang jadi acuan kita kan bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Nah, di sini Mas Andre sudah menyadari kesalahan yang dilakukan, bahwa hari ini datangnya terlambat ke sekolah karena alasan tidurnya terlalu larut. Nah, kira-kira Mas Andre bisa nggak memperbaiki itu dengan suatu keyakinan baru? Insya Allah bisa Pak. Kira-kira apa? Mungkin saya bakalan tidur lebih awal sama bikin alarm Pak. Membuat alarm dan tidur lebih awal. Alarmnya jam berapa kira-kira? Jam 5-an. Jam 5, karena nanti jam 5 bangun, habis itu mandi, sarapan, sholat subuh ya. Harusnya tidak terlambat kalau kita membuat alarm dan bangunnya sesuai dengan alarm itu ya. Kalau tidurnya mau jam berapa kira-kira? Kira sebelum jam 11. Jam 11. Tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam itu setengah 1. Oh, setengah 1. Tidur setengah 1, bangun Jam 6.30. setengah 7 ya. Ya benar kalau terlambat, karena bangun kamu saja sudah siangan. Baik, di sini Bapak senang karena Mas Andre sudah punya keyakinan baru untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Harapannya Mas Andre bisa menerapkan keyakinan baru itu untuk kedepannya dapat meningkatkan kualitas Mas Andre secara pembelajaran nanti ketika tidak terlambat itu kan otomatis tidak tertinggal pelajaran juga, ya kan? Terima kasih. Sekali lagi, senang nggak dapat pemahaman baru kayak gitu? Alhamdulillah senang. Bisa menciptakan keyakinan baru. Terima kasih banyak. Silahkan bisa kembali ke kelas. Setelah ini pelajaran siapa? Bu Fatika. Bu Fatika, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jawa. Ya. Oke, terima kasih ya sudah mau ngobrol dengan Bapak. Sekarang silakan kembali ke kelas.
kasih. Ya, sama. Ya. Penguatan budaya positif. Nah, seperti ini polanya segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang dilakukan dalam menstabilkan identitas di sini? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk menstabilkan identitas siswa agar siswa itu tidak merasa dirinya dihukum, tidak merasa dihakimi dan lain sebagainya. Jadi kita menguatkan bahwa tadi contohnya setiap orang itu pasti melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi siswa ketika mendapatkan pernyataan tersebut otomatis dia akan merasa oh iya, ini ada dia merasa dirinya itu ada yang mensupport, ada yang mendukung, ada yang senasib dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak takut untuk kemudian melakukan tindakan yang menyadari tindakannya sebagai tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah itu adalah yang pertama, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Siswa terlambat itu ketika kita tanya seperti itu, dia akan menjawabkan panjang lebar, bla 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 bla. Nah, setelah dia mendapatkan itu kan bentuk negosiasi ya Bapak Ibu. Ada komunikasi, ada negosiasi, diskusi dan lain sebagainya. Ada bentuk penguatan dari guru kepada murid. Nah, selanjutnya tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah dia sudah merasa identitasnya baik dan lain sebagainya, kemudian dia bisa menyadari kesalahannya, dia menyadari bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan keyakinannya, kemudian kita akan menanyakan keyakinan yang akan dia bangun berikutnya. Kira-kira ketika kamu datang terlambat, kamu menyadari kamu salah tersebut, lalu keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati? Keyakinan kelas itu dalam bahasa yang dulu adalah tata tertib. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kira-kira? Nah, dia akan menjabarkan bla 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 dan lain sebagainya. Jadi untuk membahas konsep ini nanti kita akan ada pertemuan lebih lanjut. Karena apa? Karena saya rasa kalau hanya kita berfokus pada satu pertemuan ini tidak akan selesai dan tidak akan mendalam. Sehingga harapan saya dari pertemuan pertama ini kita akan ada pertemuan berikutnya untuk membahas bagaimana kita menerapkan konsep segitiga restitusi itu khususnya di sekolah kita. Seperti itu Bapak. Oke, mohon dukungannya. Kemudian ini contohnya ini sekilas-sekilas saja. Tahap segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan. Teori kontrolnya di situ terlihat. Dan yang terakhir, terima kasih. Terima kasih banyak atas atensinya, atas partisipasinya dalam kegiatan pada siang hari ini. Semoga apa yang tadi saya paparkan itu bisa menjadi pengantar untuk ke depan kita bisa menindaklanjuti bagaimana budaya positif itu bisa kita implementasikan di SMA Negeri 1 Barat ini. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu kita sepakati. Tadi Pak Nurhiwan apa kira-kira Pak yang mau kita sepakati sebelum kita tutup untuk pertemuan selanjutnya atau gimana? Oh ya, jadi pertemuan selanjutnya seperti itu ya, terkait dengan konsep tadi penjabarannya. Dari Pak Waka, izin kalau besok semisal minggu depan kita ada pertemuan lagi untuk membahas untuk konsep ini, biar bisa lebih mendalam dan nanti audiennya lebih banyak, kira-kira diizinkan buatan Pak? Sekali. Terima kasih lah Pak ini. Bagus nantinya ya, perkembangan anak-anak kita. Siapa tahu bisa menjadi pionir Pak. Ada yang lain mungkin? Pak Andri? Ya, terima kasih ya Pak.
sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk perkembangan sekolah kita SMK Negeri 1 Pleret ini ke depan. Oke, demikian untuk pembahasan lebih lanjut, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.